Ketika saya merenungkan tentang kisah hidup Santo Fransiskus Xaverius anak seorang bangsawan, anak seorang kaya. Dia meninggalkan segala ambisinya, mengosongkan dirinya, meninggalkan Eropa, meninggalkan kenyamanan untuk pergi ke Asia. Dia menjadi duta dari Paus di timur jauh ke India. Tidak mudah belajar tentang budaya. Ada banyak romo-romo kita yang berasal dari NTT mengeluh tidak bisa beradaptasi dengan budaya di Bali. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang Fransiskus Xaverius belajar budaya India, belajar budaya Sri Lanka, belajar budaya Aceh, Melayu, Maluku, Jepang, Cina. Dia bukan hanya belajar budaya tapi juga belajar bahasa. Dia mengosongkan dirinya supaya dia bisa menjadi sama. Itulah misteri inkarnasi. Berani diutus itu berarti berani menyediakan waktu. Saya berpikir gereja kita ini, tembok-tembok, plafon, kaca, jendela menjadi tempat yang merekam suara-suara doa-doa kita bagi begitu banyak orang yang mungkin tidak pernah kita kenal dan hanya kita dengar namanya. Saya merenungkan tentang Fransiskus Xaverius, orang yang merelakan dirinya, meluangkan waktu, mengosongkan dirinya untuk bisa memberitakan Injil sampai ke Asia. Itu yang pertama. Yang kedua, Advent mengajak kita untuk merenungkan tentang perjumpaan. Kita diundang untuk berjumpa dengan orang lewat media apapun. Mungkin kita tidak bertemu langsung, hanya melalui telepon, memberikan waktu untuk mendengarkan. Saya bisa berkata, kamu bukan Katolik, betapa susahnya berbicara dengan orang yang bukan seiman dengan kita, karena bahasa itu berbeda. Orang yang belajar psikologi tidak pernah belajar tentang kata memaafkan. Tidak ada kata memaafkan dalam psikologi. Tidak ada kata kasih dalam psikologi. Yang ada hanya luka. Bagaimana menyembuhkan luka. Psikologi kadang bisa membantu, kadang bisa memperberat luka. Kita pergi ke Tumpang menyembuhkan luka batin. Ya, kalau luka itu bisa sembuh. Kalau luka itu semakin lubang, semakin besar bagaimana? Apa para suster itu profesional, hanya mengandalkan Roh Kudus? Psikologi dapat membantu, tapi juga dapat memperbesar luka. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga berbicara tentang menyembuhkan. Para murid diutus untuk menyembuhkan. Itulah kita. Kehadiran gereja pada masa Advent mengingatkan kita untuk menyembuhkan. Mungkin bukan mujizat, kita hanya hadir mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ketiga di bulan Desember pada masa Advent ini, bersama dengan Santo Fransiskus Xaverius, pelindung misi, Advent mengajak kita untuk menyediakan ruang kosong. Kita mengosongkan diri agar kita bisa memberi ruang bagi sesama, kita berjumpa, dan kita merelakan diri kita sebagai saluran untuk menyembuhkan dan membebaskan sesama. Mari kita hening sejenak, kita berdoa agar gereja kecil kita di negara ini dengan umat yang juga tidak besar tapi tetap menjadi rumah doa. Kita berdoa bagi begitu banyak orang yang mungkin kita tidak kenal, mempercayakan doa-doanya, harapan permohonan mereka bagi jiwa-jiwa, bagi yang sakit, bagi yang berjuang untuk terus bisa hidup, agar Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan dan memberkati.